Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin buat jamaah yang baru bergabung. Hari ini kita sedang bahas tema yang sangat bagus sekali yaitu istri adalah alarm pengingat terbaik. Ya, tadi sebelumnya guru-guru kita sudah membahas nih bagaimana sih seorang istri cerewet itu menjadi anugerah. Terus adab-adabnya ya Ustadz ya. Udah Ada gitu, tahapannya. ada tahapannya dan bagaimana kita itu bisa menjadi ujian ya. Suami itu menjadi ujian betul. bagi istri. Istrinya. Nah sebelum lanjut nih ke tausiah guru-guru kita. Ada sebuah video kebiasaan unik suami yang buat istri geleng kepala. Nah, seperti apa nih dia jamaah? Ini dia. Aku penasaran nih. Aku mau lihat. Kebiasaan deh. Apa susahnya sih ngelap kaki keluar dari WC? Saya juga. Kenapa nggak dari tadi sih dibawanya? Yang! Kenapa? Salah lagi aku. Wah ini menjadi pengingat juga ya bagi suami Ini ya. dia nih. Nah ini dia nih. Anduknya ditaruh sembarangan. Sembarangan, kadang-kadang abis baru nyampe rumah celana ditaruh sembarangan. Ya maksudnya celana jeansnya ya. Kaos kaki Ustadz ya. dilempar, Celana kaos kaki. jeansnya, kaos kaki Jaketnya gitu. harusnya, Nah itu jaketnya. maksudnya ya. Diperbaiki jamaah maaf. Ya Ustadz Syam, ini apakah benar nih istri bukan hanya jadi alarm pengingat. Tapi juga tadi nih jantungnya rumah tangga. Iya. Masya Allah. Kunci motornya ditaruh sembarangan. Nah, udah Ustadz, udah. Ntar aja dimarahin nyampe rumah. Mohon izin silakan Ustadz Syam. Baik, tabi guruku Ustaz Maulana, Ustaz Lulung, Kak Aca serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ba'da an aqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Ketika Nabi Adam alaihissalam selesai diciptakan, maka Nabi Adam alaihissalam dijadikan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kami menjadikanmu khalifah di atas muka bumi. Jadi Nabi Adam itu dijadikan khalifah oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang tujuan penciptaannya untuk menjadi khalifah melalui skenario yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Adam alaihissalam karena merasa kesepian semua makhluk berpasang-pasangan, maka Nabi Adam alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala lalu tertidur, ketika terbangun ternyata di sampingnya sudah ada ibunda Hawa. Lalu ditanya oleh Nabi Adam alaihissalam, "Siapa kamu? Apa kamu?" gitu. "Apa kamu? Siapa kamu?" "Aku ya manusia sepertimu," kata ibunda Hawa dalam kisahnya. Kemudian ditanya, "Aku diciptakan menjadi khalifah, kalau kamu diciptakan untuk apa?" "Lis-sakinah," untuk membuatmu merasa tenang gitu. Jadi ternyata ayat ini mengatakan litaskunu, untuk menjadikan ketenangan, untuk membuat ketenangan. Bagaimana mungkin ketenangan itu bisa terjadi dalam rumah tangga jikalau jantungnya itu sudah tidak berfungsi dengan baik atau jantungnya mengalami gagal jantung. Subhanallah. Maka dikatakan seorang istri adalah jantung rumah tangga, karena kapan jantung ini bermasalah akan bermasalah seluruh rumah tangga. Kapan jantung ini tidak bahagia, tidak sehat, maka tidak sehat seluruh rumah tangga. Kapan jantung ini disakiti, maka tersakiti seluruh rumah tangga tersebut. Maka subhanallah, memang dari awal sudah Allah katakan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, untuk menjadikan ketenangan, untuk memberikanmu ketenangan bersamanya. Jadi kalau misalnya seorang istri ini tidak merasa bahagia, maka tidak akan bahagia pula suaminya. Jikalau seorang istri tidak merasakan kebahagiaan dalam rumah tangga, dalam rumahnya, maka seisi rumah itu tidak akan juga merasakan kebahagiaan. Diibaratkan jantung, maka ungkapan ini mengatakan ibaratkan jantung, karena dalam tubuh manusia jantung itu adalah suatu hal yang sangat-sangat vital bagi diri manusia. Jantung itu tidak berfungsi, maka tidak berfungsilah seluruh tubuh manusia. Maka subhanallah, hargai istri sebagaimana seakan-akan istri itu adalah jantung bagi diri kita, adalah jantung bagi tubuh kita, dan seorang istri adalah jantung dalam rumah tangga kita. Itulah kenapa sebelum menikah seorang wanita tabe, tanpa bermaksud mengguru ataupun mengajari, mestinya mendapatkan ilmu sebelum menikah. Kenapa? Karena dalam rumah tangga sering diungkapkan oleh guru kita Ustadz Maulana, semakin jauh engkau berlayar semakin
semakin kencang ombaknya. Maka semakin lama kita berumah tangga, maka semakin besar ujiannya. Maka subhanallah, ilmu itulah yang paling penting. Ilmu apa sebenarnya yang harus kita cari? Ilmu bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang menjadikan ketenangan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu sama-sama dengan suami untuk berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala supaya keduanya menjadi hamba Allah yang dicintai. Wallahu taala alam. Masya Allah. Jika jantungnya tersakiti bagaimana kita bisa bernafas ya? Ustaz Syam ya? Masya Betul, Allah. subhanallah. Ini menjadi pengingat ya bagi kita semua ya. Jadi sama-sama diuji kesabarannya dalam sebuah rumah Masya tangga. Allah. Masya Betapa Allah. beruntungnya Mas Desta. Aduh, ya aku juga beruntung ya punya dia, Masya Allah. Ya. Alhamdulillah. Lanjut ya, Ustazah Lulung. Iya sayang, Masya Allah. Ya Ustazah Lulung, ini apakah jika istri nih telah menjadi alarm pengingat bagi suaminya, tapi sewaktu-waktu saat istri mengingatkan suaminya untuk kembali ke jalan Allah, nah suaminya malah ninggalin bahkan menzolimi nih, Nah, ini ya dia kan? nih. Karena nggak terima sama proses hijrah istrinya. Nah ini Oh. bagaimana nih Ustazah, apakah suami seperti ini apa kita cuekin aja, kita tinggalin aja atau kita malah harus bersabar? Nah mohon izin silakan Gitu ya, Ustazah jangan Lulung. sampai kita ngomong yang buruk-buruk Iya. gitu ya, saking kesal gitu ya. Tabe, permisi. Tabe itu bahasa Lombok juga Kak Aca. Karena aku orang Oh, Lombok. Masya Allah. Kalau Kak Aca orang mana? Permisi. Bahasa Betawi juga. Orang Betawi Padang. juga. Orang Padang, kalau tabe permisi bahasa Padangnya? Permisi aja Permisi sih aja. sama. Jemaah. Jemaah. Hei, Gimana dia mah? Yeah. Nah ini perlu diingatkan kan, makanya yang jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah. Jadi kalau dari pertanyaan Kak Aca tadi pemirsa yang dirahmati Allah, memang namanya perempuan ini sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu ya, sebagai seorang saudara perempuan, itu memang sangat-sangat cerewet. Selama cerewetnya itu ada di jalan Allah, mudah-mudahan dia juga pengingat buat dirinya sendiri. Nah kalau sekesal apapun kita, mungkin dizolimi sama suami, mungkin ada perlakuan yang tidak adil dari suami, ya tetap aja kita berkata-kata yang baik. Karena apa? Di dalam surat Al-Ahzab dinyatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, berkata-kata yang baik, apalagi sama suami. Kenapa kalau terlanjur kata-kata yang buruk, kalau dikabulkan oleh Allah gimana? Sekesal apapun jangan sampai ngomong gini, kalau kamu kaya raya dan banyak duit, terus kamu seperti ini, disukai banyak wanita, mendingan hidup belangsak sekalian. Belangsak hidupnya. Nauzubillahi min zalik. Jadi jangan yang namanya kita mulutnya berkata-kata yang buruk. Kenapa? Ada memang dalam Al-Quran itu manusia seperti itu tuh. Wa yad'ul insan bisyarri, ada orang atau ada kita nih mungkin ya nauzubillah min zalik ya. Orang-orang selalu meminta kepada Allah berdoa tentang kejahatan sebagaimana dia mendoa untuk kebaikan dan dia pengennya buru-buru. Pokoknya kalau kamu zolim ya mas, ingat ya saya adalah, waduh ini nauzubillah min zalik. Jadi tolong ya kita sebagai istri mudah-mudahan tetap berkata-kata yang baik. Karena apa? Allah janjikan dua hal buat kita ya. Yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki amalan kita. Otomatis amalan kita diperbaiki, suami kita juga diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita yang perbaiki, kita mah bisanya ngomel doang kadang-kadang. Tadinya dia nggak cemburu, ya kan? Jadi cemburu. Tadinya nggak kesal, jadi kesal gara-gara omongan kita. Jadi ini yang namanya mulut nih. Yuk sama-sama kita jangan ngomong sembarangan. Bila perlu kita tuh pura-pura lupa dengan kesalahannya. Biar aku yang pura-pura lupa. Asal jangan lupa beneran, ya kan? Jadi dengan kita berkata-kata yang baik, Allah perbaiki amalan kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampuni dosa-dosa kita. Secara perempuan kan kalau ngomong ya Allah, ibu, istri, kalau ngomong aras terbuka, kenyataan yang repot kita. Kalau kamu nanti gak naik kelas, biarin aja kamu gak sekolah. Pas gak sekolah, ya sama anak akhirnya kita yang repot. Kalau kamu begini mas, kalau kamu begini mas, kamu belangsak. Dia gak punya namanya rezeki, gak punya gaji, kita lagi yang repot. Jadi tolong hati-hati dalam berbicara. Mulutmu adalah harimaumu. Jadi kita doain suami kita. Mudah-mudahan suami kita menjadi orang yang baik. Menjadi orang yang tampan, tajir, takwa, soleh gitu loh. Karena apa? Lihat kepada para istri Rasulullah. Sekesal-kesalnya istri Rasulullah ketika Nabi memberikan satu nasihat. Maka Aisyah radhiyallahu anha kemudian tenang hatinya. Walaupun pernah
Aisyah marah kepada Rasulullah, tapi bukan marah karena kesel, bukan mulut yang kesel, tapi karena kecemburuan, karena dia sayang kepada Rasulullah. Jadi kalau istri yang ngomel, jangan selalu dibilang cerewet, Ya, benar. karena dia sayang. Karena dia sayang, Kalau bukan kita yang cemburu ngomong, ya. siapa yang ngingetin coba? Benar, Istri benar, tetangga benar. yang ngingetin, lah istrinya lah yang Ya, ngingetin, masih istri tetangga sabar, sih. sabar Sabar. Umi, istighfar Umi ya. Jadi bener Aca. banget ya. Lagi curhat. Mungkin kayaknya nih jadi takut deh. Nah mungkin ya jamaah ya. Jadi bener-bener tadi kata Ustazah Lulung ya, setiap ucapan tuh diuji loh. Jadi harus hati-hati sekesel apapun kita sama suami, doain yang baik-baik That's ya. right, that's right. Jamaah. Yeah. Nah jamaah di rumah pasti udah gak sabar ya. Pertanyaannya akan dijawab oleh guru-guru kita. Maka dari itu langsung saja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah ya, langsung Merdu saja. kan? Merdu ya. Pertanyaan pertama ya dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, saya punya suami selingkuh. Nauzubillah min zalik ya. Nah ini saya taunya bukan, ini pas sudah ketahuan bukannya minta maaf, ini malah angkut-angkut barang ya. Semua akses nggak ada nafkahnya. Terus udah gitu ini suami udah nikah lagi dan mau gugat cerai saya. Tapi saya mau bertahan karena Allah benci kata cerai. Apa saya dosa karena tidak mau cerai? Usia suami 61 tahun. Subhanallah. Wow. Dan selingkuhannya 35 tahun. Waduh ini gimana Ustadz Syam? Mohon izin silakan. Masya Allah. Allah mencintai orang yang bertaubat, tapi Allah lebih mencintai anak muda yang bertaubat. Artinya seberapapun usia kita, kita mestinya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, utamanya anak-anak muda. Jangan nunggu tua baru mau bertaubat. Kalau pertanyaannya apakah saya salah tidak mau bercerai, justru ibu benar karena mengetahui bahwa Allah membenci perceraian. Perceraian itu bukan solusi terbaik, tapi perceraian itu adalah solusi terakhir, pintu darurat. Kalau memang tidak bisa lagi, maka subhanallah dipersilahkan untuk bercerai, bukan diperintahkan untuk bercerai. Dan cerai itu keputusannya ada pada suami. Jadi meskipun ibu bertahan sebertahannya, kalau suami sudah talak secara Islam, maka ibu harus ngerti ilmunya. Apalagi suaminya misalnya mengatakan saya talak kamu dengan dalam keadaan sadar dan serius, berarti itu sebenarnya sudah jatuh talaknya. Walaupun belum tercatat dalam pengadilan agama, tapi sudah sah talaknya jikalau suami yang menceraikan. Kenapa? Karena cerai itu di tangan suami. Bagaimana caranya ibu? Ibu memperbaiki dengan cara memaafkan sebelum suami minta maaf. Memaafkan sebelum suami minta maaf berarti itu caranya, subhanallah. Subhanallah benar-benar ujian banget ya ini ya Ustadz ya. Mudah-mudahan diberikan kemudahan ya oleh Allah. Amin Allah. amin ya rabbal alamin. Ya pertanyaan kedua ini dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya istri. Suami saya seorang muslim dan taat agama Islam dan sholatnya rajin. Tapi kalau dengan istri sendiri seolah-olah tuh saya diremehkan. Bagaimana menghadapi yang begini ya Ustadz? Mohon petunjuknya Ustadz, terima kasih sebelumnya. Mohon izin Ustadz Maulana silakan diisi langsung dengan Iya, tausiah. Masya Allah, makasih banyak Ca. Izin Bunda, izin Sasam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kata-kata yang saya garis bawahi, suaminya soleh. Sekali lagi, suaminya soleh. Dia kayaknya cerewet juga. Terus dia menghargai istri. Mohon maaf. Kalau suami soleh dan kita mengakui kesalehannya, pertanda ada kebaikan. Ingat, suami itu yang kayak tidak menghargai, tetap sosok istri berbaik sangka. Karena justru kalau ada suami yang tidak peduli, tidak cerewet, tidak perhatian, tidak, bisa jadi masuk kategori laki-laki adayus. Apa itu laki-laki adayus? Laki-laki yang tidak ada kepedulian tanggung jawabnya terhadap pasangannya. Tidak ada giraknya, tidak ada kecemburuan, tidak ada kepedulian, tidak ada bentuk kepemilikan. Jadi waduh bebas kamu ngapain aja. Salah itu. Bukan berarti sosok istri itu diremehkan. Jadi tetap berbaik sangka. Kemudian bawah. Yang dilakukan suami itu adalah cara suami dalam hal untuk mendidik istri. Bukankah suami memiliki 3 tugas? 3 tanggung jawab. Udah lihat? Cincin Apa saya. aja? Oh, yang baru. 3 tanggung jawab. Di Yang Zoom loh. pertama, tanggung jawab dalam hal menafkahi. Tanggung jawab dalam hal mendidik. Tanggung jawab dalam hal menjaga.
melindungi. Tapi ingat, kita harus ingatkan sosok suami jangan sewenang-wenang, mentang-mentang, itu dia. mentang-mentang dia adalah pemimpin, mentang-mentang dia istrinya dijadikan babu. Istrinya dia aduh, Subhanallah. saya tadi salut kata-kata Ustaz Sam di awal. Apa tadi? Lupa ya gua. Saya juga lupa Ustaz yang mana soalnya. Yang tadi yang pertama itu. Soal Bahwa suami itu harus sabar terhadap istri. Subhanallah, dapat pahala. Dapat pahala. Jadi itu baguslah sih. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Amanlah saya. Aman. Aman banget. Aman banget saya. Aman. Kan selalu saya ingetin Sasam, hati-hati berumah tangga. Iya, Selalu- benar. tapi alhamdulillah kata-kata Sasam itu sudah menggambarkan jadi bersabar terhadap istri. Ingat, laki-laki yang baik bersabar terhadap istri. Dan istri yang baik adalah taat kepada suami. Nah kalau begitu, kenapa sih? Banyak banget, saya disuruh. Nah, saya siapa tuh? disuruh. Siapa tuh? Itu siapa tuh Ustaz? Biasa suami nyuruh istri, kerja ini. Itu pertanda suami lagi mendidik engkau untuk bisa jadi mandiri. Kenapa sih? Saya kan udah mulai kuliah, disuruh kuliah lagi, disuruh kursus lagi, kursus menjahit. Itu cara suami mengajarkan kamu supaya bisa mandiri, tidak tinggal diam. Istri yang baik itu bisa diajak ke undangan. Nah, benar. Iya, apa kan ada juga wanita itu maaf sebahagian. Ada juga wanita malas dandan lah, malas ke salon lah. Itu penting itu, harus Kan Merawat harus ke diri salon ya. Pak Ustadz, mungkin gak ada duitnya. Ya ada lah. Nah, itu dia. Malah Jadi- suami yang menyuruh, ayo ke Benar. salon lah, rawat lah, urus. Engkau males banget, aku mau bobok aja deh. Nah, iya benar-benar. Pergilah kumpul-kumpul. Jadi tetap harus berbaik sangka sama Iya, suami ya. bagus. Jangan sampai malah jadi kesel, ngeluh padahal suami maksudnya baik untuk mendidik istrinya. Ayo berdiri dong. Waduh, Masya Subhanallah. Ya, Oh. ini Cakep tuh pengingat baru. bagi diri Iya, Aca luar juga ya. biasa Duduk ya. lagi, duduk lagi ya. Biasa loh. Nah Ustadz Maulana, tapi Iya. nih ya Ustadz ya, kalau misalnya nih seorang istri udah menjadi alarm pengingat bagi suami, udah ngingetin semuanya tapi suami belum juga mau berubah. Sebenarnya siapa sih sosok yang paling tepat untuk nih ya menggantikan kita, mengingatkan suami kita gitu loh. Ada yang harus dicamkan. Waduh, apa tuh Ustadz? Sini Ki Kenapa sih kok serius banget? Gini. Ada apa nih Ustadz? Angka penting ala upawa manan ring kali Waduh. mulai menontonnya. Aduh. Nasabak ditelai rono ko elo ki bantu. Ya, tapi Ambon tidak mengerti. Mbak Ani. Matilah saya ini. Wah, aduh. Ambon tidak mengerti apa kata Ustadz? Yo. Mbak Ago. Pada ngerawas epes ini Nah, ada kayak udah gini. nih ya, udah nih jamaah daripada kita bingung nih ya karena bahasanya nggak ada yang ngerti. Boleh nggak nanti aja dijawabnya nih Ustadz nih ya supaya jamaah juga masuk nih ya kan? Boleh lah. Nah, Aduh, berarti nggak bisa kalau nih saya. begitu tetap di Islam itu indah jamaah-jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kau tahu nggak siapa yang bisa diajak kita? Ya udah.